Halo teman-teman Undercar Vlog. Sekarang ini yang namanya overland itu makin digemari ya sama masyarakat. Semakin banyak yang penasaran, ini sebenarnya overland ini gimana sih cara ngebangun mobilnya, gimana yang sesuai supaya juga nggak jadi salah konsep ya. Di belakang gua ini udah ada All Fortuner yang 4x4 yang Tetra Drive. Ini sebenarnya hanya untuk contoh aja. Di sini gua akan ngasih tauin ke temen-temen untuk tahap awal apa aja yang sebaiknya dimodifikasi untuk bisa menggunakan mobil tuh menjadi kendaraan overland. Kita akan coba lihat satu-satu ya. Oke, pertama untuk pemilihan kendaraannya. Untuk pemilihan kendaraan, saran gua adalah menggunakan kendaraan 4x4. Kenapa? Dengan kita menggunakan kendaraan 4x4, maka kita bisa mengeksplor lagi daerah-daerah dengan lebih jauh lagi timbang menggunakan kendaraan 4x2. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan kendaraan 4x2, saya tetap menyarankan menggunakan kendaraan yang tinggi seperti misalnya SUV. Jadi menggunakan SUV 4x2 atau 4x4 yang ukurannya cukup untuk membawa keluarga, dan yang terakhir menggunakan mesin diesel. Sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin untuk spek-spek yang lainnya, itu kita bisa menyesuaikan dengan budget yang ada. Jadi setelah kita sudah memilih kendaraan itu, SUV 4x4 atau 4x2 dengan mesin diesel, yang berikutnya untuk kita ngomongin aksesorisnya itu sebenarnya relatif semuanya. Kita bisa menyesuaikan dengan budget kita, mulai dari kita ngomongin untuk suspensi dan ban, lalu juga untuk aksesoris yang ada, dan juga kalau kita ngomongin untuk performa ya, baik dari mesin maupun untuk bagian-bagian lainnya. Pertama, gue pengen ngasih tauin dulu untuk modifikasi overland. Sebenarnya bedanya apa dengan modifikasi kendaraan-kendaraan off-road yang lainnya. Overland itu tergolong ringan, baik kita ngomongin untuk kaki, untuk aksesoris, dan juga lain-lain. Ada salah kaprah di mata masyarakat kalau kendaraan overland itu menggunakan trailer di belakang atau juga di bagian atasnya itu menggunakan roof tent ya, atau tenda yang di atap. Kalau kita menggunakan kendaraan overland, itu sebenarnya tidak harus kita menggunakan roof tent di atas. Atau tidak harus juga kita menggunakan trailer di bagian belakang. Jadi kita tetap sah untuk melakukan overlanding ya, atau kegiatan overland dengan misalnya contoh di atas ini tanpa roof tent. Kita akan coba lihat satu-satu aksesorisnya apa aja yang menurut gue jadi rekomendasi untuk step awal ngebuat mobil overland. Oke, pertama kita akan ngebahas dulu untuk pada bagian kaki dan ban ya. Salah satu saran gue adalah menggunakan ban jenis MT. Kalau misalnya kita masih menggunakan ban standarnya ya, biasanya itu HT, itu kita akan sangat terbatas sekali untuk melakukan perjalanan. Begitu kita ketemu jalanan yang udah tanah maka kita akan mudah terseok-seok mobilnya karena minim traksi. Pilihannya sebenarnya bisa AT atau MT, tapi kenapa gue lebih rekomen MT? Karena itu dia tadi, dengan MT mobil kita akan jauh lebih minim resikonya seperti misalnya nyangkut di tanah atau di pasir ketimbang kita menggunakan ban AT. Tapi kalau ban MT itu salah satu kekurangannya adalah berisik, terutama pas lagi di jalan aspal. Tapi kalau di mobil-mobil SUV modern, itu tingkat untuk kekedapan suaranya udah bagus. Jadi walaupun kita menggunakan ban MT, rada berisik, menurut saya di dalam mobil rasanya masih bisa ditolerir ya, nggak terlalu kedengeran lah pada intinya. Jadi untuk ban, rekomen gue adalah menggunakan MT, tapi untuk velgnya, ini di sini kenapa masih pakai velg standar ya? Jadi menurut saya untuk tahap awal, kalau kita mau overlanding, velg itu ternyata bukan jadi salah satu hal yang wajib untuk diganti. Kenapa? Karena tidak akan terlalu berpengaruh terhadap performa, baik itu untuk traksi, untuk performa lain dari mobil ini, itu tidak akan pengaruh. Jadi kalau kita mau efisien untuk masalah ngebelanjain mobil ala overland, ban itu menurut saya hampir wajib diganti, tapi untuk velg kita tetap bisa pakai yang standarnya. Kalaupun ini mau dirubah, itu lebih ke selera aja ya. Jadi nggak akan pengaruh ke performa, tapi lebih ke untuk selera owner dari mobil. Setelah kita mengganti ban, tahap berikutnya yang gue rekomendasi adalah untuk suspensi. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini Fortuner Tetra Drive-nya udah ditinggiin, naik sekitaran 2 inci. Kenapa gue rekomen untuk naikin suspensinya? Karena kita begitu mengeksplorasi daerah-daerah, terutama udah melewati medan off-road,
salah satu resiko yang pasti bakal ketemu adalah yang namanya mentok-mentok ya. Nah, dengan kondisi mobil SUV yang standar, memang sebenarnya udah cukup tinggi. Tapi jangan lupa, begitu kita bawa keluarga, bangku terisi penuh, terisi barang semua di belakang dan di atas, maka akan lebih ceper lagi dari tinggi standarnya. Jadi rekomendasi gue adalah naikin sekitar 2 inci, dan 2 inci itu sebenarnya masih termaksud batas toleransi yang aman ya untuk naikin suspensi. Ini didapat dari mengganti per dan juga shock breaker pada keempat roda, dan biasanya untuk suspension kit ini harganya sekitar 15 jutaan. Itu kita udah bisa ninggiin mobil kita, dan juga dia membuatnya lebih keras lagi ya rate-nya, supaya walaupun mobil lebih tinggi tapi nggak gampang limbung. Berikutnya yang gue rekomendasi untuk diganti adalah bagian bumper, baik depan maupun belakang. Tapi yang terpenting emang yang depan sih ya. Untuk bumper sendiri sebenarnya kita nggak harus pakai yang modelnya itu bull bar. Kita bisa pakai yang lebih ekonomis, yang modelnya pipa-pipa seperti ini. Emang fungsi utama pastinya untuk proteksi, untuk perlindungan. Lagi-lagi kita lagi overland, lagi off-road seperti itu, mungkin kita bisa aja kepentok bumpernya di bagian samping sini ya, terutama ya, gitu. Atau misalnya kita lagi ketemu turunan yang agak sedikit menukik gitu, suka gesrot di bagian bawah sini. Tapi fungsinya selain itu sebenarnya yang kita butuhkan adalah untuk tow point-nya ya. Kayak misalnya di sini nih, ini ada sakel omeganya. Jadi fungsinya kalau kita belum ada winch, kita bisa ditolong oleh orang lain dan kita membutuhkan tempat untuk nyantolnya. Jadi di bagian belakang mobil ini dan juga bagian depan ini udah ada bumper pipanya, yang intinya salah satu juga untuk bisa menempatkan ini ya, untuk nyantolin strapnya. Sementara kalau ditanya winch-nya nggak perlu nih. Untuk tahap awal sebenarnya menurut gue belum perlu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita dari awal udah ada winch, tentunya emang lebih bagus. Tapi harga winch sekarang lumayan juga ya, nggak murah-murah juga. Dan gue sendiri termasuk orang yang lebih milih mendingan winch yang mereknya lebih jelas ya, yang buatan-buatan mungkin Amerika gitu. Kenapa? Karena kalau winch-winch yang murah sekali itu, percaya deh, gampang banget bermasalahnya. Yang ada nanti kita baru pakai berapa kali, kita lagi di luar kota ngebutuhin, ternyata winch-nya macet, malah jadi pusing. Jadi mendingan nabung lagi, kita tambahin untuk beli winch yang merek lebih jelas ya. Untuk bagian belakangnya, seperti yang gue bilang tadi, sebenarnya nggak harus juga untuk kita masang bumper tambahan, tapi lebih ke arah tow bar-nya aja yang penting. Jadi untuk tow bar ini fungsinya pertama untuk bantuan juga kalau kita nyangkut, kita bisa ditarik dari belakang lewat sakel yang menempel di tow bar ini. Tapi selain itu juga fungsinya nanti, misalnya kita mau berburu jadi overlander sejati nih, yang bawa trailer. Ini tinggal diganti aja modelnya, pakai yang modelnya towball ya. Jadi kita bisa bawa trailer. Dan ini tergolong murah, sekarang itu udah banyak produk-produk jadinya, jadi nggak harus custom juga. Tapi kalau nggak ada di mobil ini sih kurang lebih untuk depan belakang itu nggak nyampe di angka 5 juta ya kalau misalnya mau custom. Jadi menurut gua harganya masih cukup masuk akal. Oke, gua sekarang lagi gelantungan di sisi kanan mobil. Ini posisinya rada kaku sih sebenarnya. Gue berikutnya pengen ngejelasin untuk roof rack. Jadi itu dia, tadi gue sempat ngejelasin kalau mobil overland itu nggak wajib menggunakan roof tent. Kita bisa aja menggunakan roof rack seperti yang ada di mobil ini. Jauh lebih murah dan juga selain itu fungsionalnya dapat banget. Kita bisa menaruh barang-barang yang ringan di atas sini, sementara kalau barang-barang berat itu diposisiin di bagian bagasi ya. Kenapa begitu? Ini sebenarnya juga jadi informasi tambahan. Kalau kita lagi off-road, lagi overland, kita bawa barang banyak, atau mungkin juga lagi mudik misalnya. Kalau kita taruh barang-barang berat di atas, center gravity dari mobil tuh jadi makin ini ya, makin payah gitu. Dalam artian titik beratnya ada di atas. Itu yang bikin mobil kita jadi limbung. Jadi yang bagus adalah untuk di bagian atas tuh biasanya kita bawa barang-barang seperti misalnya pakaian, yang ringan-ringan. Tapi kalau yang berat-berat, segala macam kita taruh di bagasi. Aksesoris berikutnya untuk overland yang gue rekomendasi adalah memasang lampu sorot tambahan ya. Atau di mobil ini LED light bar, seperti yang ada di bagian atas itu.
Jadi fungsinya ini pastinya ya untuk penerangan tambahan, tapi kita sebenarnya bukan ngomongin untuk lagi di jalan raya ya, tapi untuk setelah di jalan-jalan off-road di mana udah nggak ada penerangan. Ini sangat bermanfaat sekali dan pastinya mengurangi resiko berbahaya ya, seperti misalnya deket sama jurang, kita nggak tahu kan, seperti itu bisa kebantu dengan lampu tambahan. Terus untuk urusan lampu, butuh juga nggak sih kita nambahin yang namanya rotator ya atau strobo seperti itu? Kalau menurut gua sih sama sekali nggak perlu ya, karena untuk apa juga gitu, kita nih sedang overland, kita ingin menikmati alam Indonesia, jalan-jalan, bukan sedang dalam tugas yang memang harus buru-buru menuju satu tempat gitu. Jadi gua lebih rekomen penggunaan untuk LED light bar ya. Wah, istirahat dulu bentar, ngadem. Dan mesti kena kopi dingin nikmat yang bikin melek. Oke teman-teman, tadi sempat gua kasih tauin kalau untuk mobil overland itu kita nggak wajib pakai yang namanya roof tent ya, atau tenda yang ada di atas atap. Tapi untuk yang satu ini jadi satu hal yang gua rekomendasi juga, yaitu awning. Kita coba lihat lebih dekat lagi ya. Jadi awning ini adalah sistem yang menempel di mobil, di mana kalau kita bentangkan, ini menjadi sebuah terpal untuk tempat kita neduh. Kalau ini menurut gua sangat penting banget. Kenapa? Karena fungsinya banyak. Dari mulai kita sekedar lagi ngadem aja sore istirahat dulu, terus kita mungkin di jam makan siang, kita lagi masak, jadi tetap ada cover ya, tetap teduh. Dan satu lagi, kalau misalnya kita tidurnya itu pakai velvet gitu aja, ini juga bisa jadi tenda ya untuk kita tidur malam. Tapi jangan lupa, kalau misalnya tidurnya langsung di bawah awning kayak gini, biasanya dingin banget. Jadi jangan lupa kita pakai sleeping bag yang sesuai ya. Jadi kalau untuk awning ini harganya juga relatif, tapi biasanya di sekitaran 5 juta ya untuk yang ukuran segini dan dia membuka satu sisi. Ada juga awning yang modelnya itu 270 derajat, jadi dia ngebukanya itu bisa ngejauh sampai ke bagian belakang, sampai ke bagian samping kanannya lagi. Tapi menurut gua yang satu sisi ini udah cukup, karena untuk kebutuhan kita mau lagi ngaso, ngopi, sambil kita masak, ini udah cukup banget. Jadi ini kalau misalnya udah selesai tinggal dilipat, terus udah digulung ke bagian sini. Nggak makan tempat apa-apa dan instalasinya menurut gua cukup praktis. Kalau untuk di bagian dalam, mobil overland itu sebenarnya nggak ada hal spesifik yang harus kita ubah ya. Jadi semuanya full standar, itu juga udah cukup. Paling kalau gue boleh rekomen, di dalam kita nambahin ini ya, rig ya, atau radio komunikasi. Sekarang mereknya macam-macam, harganya juga bervariasi, tapi biasanya harganya sekitaran 2 jutaan ke atas ya untuk rig ini. Ini fungsinya adalah pastinya untuk kita komunikasi kalau kita ada rombongan. Dan menurut gue itu jauh lebih perlu ya. Karena kalau misalnya sampai ada yang nyasar, atau kita butuh koordinasi atau lagi emergency, kita bisa mengandalkan dari radio ini. Oke teman-teman, sekian dulu untuk tips ngebangun mobil overlandnya. Semoga bisa bermanfaat. Gue akan sedikit ngerekap dulu, kalau untuk yang di Fortuner ini, apa aja yang menempel dan harganya berapa. Tadi untuk ban, ini bannya udah di-upgrade jadi MT, itu harganya sekitar 2 jutaan per piece. Untuk suspensinya, itu kit, jadi naik 2 inci, jadi itu udah pair untuk shock breaker, sekitar 15 juta. Untuk bumper depan, bumper belakang tadi ya, atau yang towing barnya, terus juga untuk roof rack, ini sekitar 8 jutaan totalnya. Buat lampunya LED light bar itu sekitar 5 jutaan. Untuk awningnya yang ada di samping ini itu juga sekitar 5 jutaan. Dan untuk radio komunikasinya yang ada di dalam tadi itu sekitaran 2 jutaan. Berikutnya, kalau kalian penasaran ngelihat gua untuk nyobain mobil ini, tapi off-road ya, bukan overland. Nanti di episode berikutnya gua akan bikin video off-road menggunakan Fortuner Tatra Drive ini. Jangan lupa pastiin kalian untuk subscribe dan juga kalian like kalau suka video ini. Kita ketemu lagi ya di video The Car Vlog yang berikutnya. Dadah!